Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor konstruksi. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh EJSMR, kedelapan Kras, dan terakhir ADCP. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup terkoreksi 1,61% ke harga 183. Kalau dilihat transaksi asing, gak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WG kondisi seperti ini, kalau dilihat volume saat konsolidasi di atas itu besar ya. Menurut saya masih oke selama di atas 180. Ini kan dia baru berhasil break dari resisten konsolidasinya 180, 183, dan memang koreksinya juga volume besar ya hari Jumat, tapi MACD-nya masih sangat tajam mengarah ke atas. Kalau EMA 20 sudut kemiringannya juga lebih dari 45 derajat, EMA 60 udah dipotong, jadi masih bisa lanjut minggu depan. Kalau dilihat weekly-nya doji ya, agak rawan nih. Kalau melihat histori sebelumnya biasa nggak membuat doji ya, habis itu dia koreksi bisa ya, koreksi tapi habis itu mantul lagi ya. Pokoknya 180 itu support untuk pertahanannya, bertahan WG. Jadi seperti itu aja untuk WG. Minggu depan mungkin masih akan konsolidasi, range-nya 180 support dan resisten 188 sampai 190. Jadi seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham kedua, ada Witon yang ditutup terkoreksi 1,72% ke harga 228. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy, tapi tipis ya transaksinya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon masih cukup bagus juga, cuman memang kalau dia membuat swing low sampai 220 itu area untuk best price buy di range 220 sampai 224 ya. Ini tutup aja, dan sekarang support kuatnya ya 220 karena itu resisten kuat semenjak Maret ya, 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu coba ditembus gagal dan akhirnya break. Trennya masih bagus untuk Witon, menurut saya juga 1-2 minggu ke depan masih ada peluang untuk konsolidasi. Range-nya 220 sampai 236 ini, atau 240 lah, 238. Ini area konsolidasinya Witon. Jadi seperti itu untuk Witon. Kalau dilihat candle weekly, membentuk candle hammer terbalik di area resistance ya, tempat nyentuh EMA 60 dan turun ya. Kalaupun satu candle nggak masalah ya, volume juga kecil, jadi masih oke nih untuk Witon. Kalau dia membuat swing low-nya di 220 itu malah menarik untuk spec buy ya. Dia turun 3% 4% lagi ya, itu tunggu aja, sabar. Cuman kalau nunggu di bawah itu kerugiannya kalau ternyata dia langsung rebound aja. Jadi bagaimana strategi masing-masing lah untuk menjaga atau meminimalisir resiko. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham ketiga, ada WSKT yang ditutup terkoreksi 1,73% ke harga 565. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSKT sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WSKT kondisi seperti ini, kalau ditarik tren dari atas nih, mungkin dia akan retest dan support ya. Area ini area support nih. Jadi kemungkinan dia bisa mantul untuk minggu depannya. Lihat aja kondisinya. Ya cuman sebagai trader tuh bereaksi saat dia ada perlawanan, misalnya di area support, gimana, apakah ada buying power, dan ya bagaimana teknik untuk masuknya ya. Ya kan ada caranya, ada tahu indikasi ya, baru indikasi kalau saham tuh mau ada naik kalau di area support. Jadi seperti itu. Kalau untuk WSKT, kalaupun dia koreksi satu candle lagi itu masih bisa ditoleransi ya, sampai 550 ini masih bisa ditoleransi, dengan targetnya masih sama. Agustus mungkin bisa sampai 600 akan diuji kembali ya, 1 minggu ke depan ya. Jadi seperti itu aja untuk WSKT. Kondisi seperti ini bisa jadi swing low dan dia naik lagi habis itu ya. Pokoknya 550 ini dijaga harus ya. Ini toleransinya 550 jebol ya udah jualan aja dulu. Dari harga sekarang ya paling cut lossnya 4% ya. Risk reward bisa seperti ini. Kalaupun nggak pakai cut loss, mau disimpan jangka menengah sampai akhir tahun, karena biasanya sektor konstruksi grup karya itu akhir tahun uptrend ya, bisa juga risk reward 1:1 kalau seperti ini. Ini terlalu dalam kalau 535. 540 aja udah stop aja.
Jadi 1/1,5. Jadi seperti itu. Untuk SKT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup terkoreksi 0,94% ke harga 1045. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Wika juga sudah mencapai target 1080 dan dia mencoba naik gagal. Tapi ini lihat, volume meningkat signifikan, ini valid ya. Walaupun memang sepertinya ya bisa aja turun dulu, bisa ditarik, support kuatnya tetap 1000 sampai 1110, 1020 itu ya. Kalau dia membuat swing low-nya ke situ biasa nggak ya? Ini kan biasa juga dia membuat swing low-nya. Tapi perkiraan saya bisa ada teknikal rebound Senin atau Selasa ya. Cuman resikonya ini anggap aja udah beli area pucuk ya. Karena pucuknya itu kan 1080, 1100 itu area pucuk. Nah ini pertengahan lah. Karena risk reward-nya juga seimbang. Jadi seperti itu untuk Wika. Bisa diperhatikan juga seminggu ke depan ada peluang untuk melanjut menguat. Targetnya itu coba uji resisten terdekat 1100 resisten minor sebelum dia menguji resisten kuatnya. Bisa digunakan yang atas aja juga bisa ya, 1230 karena itu neckline. Perubahan tren sebelumnya mencoba uptrend akhirnya downtrend ya. Ini jadi resisten kuat. Kalau break itu ya strong uptrend. Ini udah bisa dikatakan strong uptrend juga ya. Nah kan sudah di atas EMA 200-nya. Ada peluang menurut saya teknik rebound Senin untuk Wika. Karena dia udah 3 kali retest ya, semoga aja ada pantulan. Kalau jebol ya siap-siap ke 1000, itu peluang besar ya. Jebol Senin 1040, peluang besar ke 1000. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adi yang ditutup terkoreksi 1,84% ke harga 800. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adi gagal lewat resisten 820 dan dia terkoreksi ya, koreksi normal. Kalau konsolidasi seperti ini, neckline sebelumnya supportnya itu 880. Kalaupun dia konsolidasi di area ini kan juga lumayan, 780 ke 820 itu mungkin dapat 5% ya. Cut loss-nya nih 3% aja. Pokoknya jebol 760, 770 itu stop loss. Cuman belinya di bawah ya, beli di atas ini bisa nggak? Ya ini harga tanggung karena naik ke atas 20 poin, turunnya 20 poin juga. Ya hitung-hitung aja gimana Bapak Ibu membuat trading plan ya. Ini harga pertengahan dan kalau dilihat koreksinya memang volumenya kecil. Bisa jadi esokannya hijau lagi ya hari Senin. EMA 20 sudut kemiringannya masih lumayan 45 derajat ya. Ini udah cross juga EMA 60, jadi masih oke. Kalau dilihat weekly-nya sayangnya ya, candle hammer terbalik dan udah 6 minggu hijau. Jadi bisa jadi ada turun koreksi minggu depannya. Lihat aja lah. Kalau kondisi seperti ini sih masih bagus. Kalau koreksi ya menurut saya 780 aja ini harus dipertahankan ya, neckline 780 kalau memang masih mau ke atas. Jadi seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 1015 terkoreksi 1,45%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya PTPP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal untuk PTPP juga ya dia konsolidasi di atas, cuman volumenya kecil ya. Antara ini mau beneran ditarik naik lagi atau malah pas retail masuk ya didistribusi sebentar, gangguin psikologis retail ya. Kan banyak skenario bandar tuh, gimana caranya biar gangguin psikologis retail ya. Tapi bagus untuk PTPP ya, selama di atas 980 ini kan berhasil break dia. Ini valid untuk PTPP ini. Volumenya juga meningkat signifikan ya. Kalaupun dia koreksi seperti gambaran sebelumnya ini ke 980 itu nekat aja. Risknya kecil, paling cut lossnya 2%, 2,5%. Gak perlu nunggu sampai 940, pokoknya tutup di bawah 980, 970, 965 stop loss ya. Targetnya masih sama untuk PTPP ini, semoga di seminggu ke depan ya bisa sampai 1100. Jadi seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 3.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya JSMR ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk JSMR hari Jumat volume meningkat, MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga meningkat dan
di hari Jumat JSMR itu membuat higher low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Kalau dilihat weekly-nya ya biar lebih valid, ini menurut saya juga masih bisa ya, masih oke nih. Pokoknya ini supportnya ya 3450, 3400 itu harus dipertahankan oleh JSMR. JSMR udah 7 minggu konsolidasi. Semoga aja momentumnya minggu depan dia berhasil break 3600 dan lanjut ke atas ya. Kuncinya kalau mau bagus ya jangan jebol 3600 karena bisa jadi dia terus turun nih. Terus baru konsol di bawah pelan-pelan naik lagi. Dan indikasinya seperti ini bisa jadi ya. Jadi seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Crush yang ditutup menguat 0,52% ke harga 384. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker kemarinnya Crush ada sedikit distribusi tapi hampir seimbang aja sama akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, kalau Crush ini lagi konsolidasi ya, kelihatan dia itu selalu bertahan di atas EMA 20-nya. Nah, hati-hati untuk Crush kalau misalnya dia Senin atau Selasa jebol dan tutup di bawah 380 berarti nggak kuat, peluang besar turun lagi ya, karena naik turunnya itu 20 poin berarti dia mengarah ke support selanjutnya di 360, peluang besar ke bawah ya. Jadi kalau ada yang spek buy yang pakai mau stop loss ya 2%, 3% stop loss aja dulu daripada dibawa ke bawah. Ini cukup dalam, dibawa dia ke bawah. Kalau dia gagal loh ya, bertahan di atas EMA 20-nya ini. 6% mau, kalau dijebol lagi kan makin dalam, mending cut tipis aja nih. Paling 3% cutnya dan rewardnya hampir sama kan, bisa seperti ini. Karena untuk Crush itu dia harus break 400, itu konfirmasinya baru ada peluang untuk uptrend ya. Untuk Crush, jadi semoga aja momentumnya seminggu ke depan dia berhasil break 400 itu jalan ke atas. Jadi seperti itu untuk Crush. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir, ada ADCP yang ditutup di harga 77 terkoreksi 1,28%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADCP satu broker akumulasi NI ya, BNI Sekuritas. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADCP ini berhasil break dari resisten kuatnya semenjak Juli itu 77, di retest gagal dan akhirnya break dan lagi konsolidasi. Tetap bagus karena di atas EMA 60-nya, EMA 20-nya. Memang EMA 20 masih belum mengarah, sudut kemiringannya lebih 45 derajat ya, masih santai, masih landai, tapi ya masih bisa lah untuk diperhatikan. Minggu depan targetnya kalau dilihat ya 80 lah ke atas untuk ADCP seminggu ke depan. Targetnya kalau melihat histori sebelumnya ini ke 88, lumayan tuh kan, 10% dapat kalau dia naik. Enggak ya, 84 dulu, 4 baru 88 ya. Bisa seperti itu untuk pergerakan ADCP. Kalau pakai neckline ya pakai neckline-nya ini 88, ini jadi neckline-nya. Bisa sampai situ juga untuk ADCP ya. Jadi naik 10% mungkin nggak ya, pernah terjadi nih di tanggal 21 April ya, dia naiknya 17%. Naik habis itu 6% di tanggal 8 Juni. Jadi kalau dia seminggu tarik sampai 88 ya bisa, tapi kalau main-main pendek ya 80 konfirmasi untuk peluang besar baru ada ke 88. Jadi seperti itu untuk ADCP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.